Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya, sudah merupakan peperangan terhadap syirik dan Tuhan-Tuhan selain Allah. Permusuhan sengit seperti itu diketahui semua orang. Oleh karena tidak mungkin diperkirakan Rasulullah akan berbuat selain menentang kepercayaan syirik. Demikian pula makna firman Allah, la tamutunna ainaika illa ma matta'na bihi azwajam minhum wala tahzan alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Janganlah sekali-kali engkau mengarahkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada mereka, kepada beberapa golongan di kalangan mereka, yakni orang-orang kafir, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 88. Dan firman-Nya juga, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu mir rabbikum. Artinya, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami biarkan lalai mengingat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan bertingkah laku melampaui batas. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Juga firman-Nya, fa in kunta fi syakkim mimma nazalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablika laqad ja'aka haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin wala takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Jika engkau, hai Muhammad, berada di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab Allah sebelum engkau. Sesungguhnya telah datang kebenaran dari Tuhanmu, karena itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang pada akhirnya dapat membuatmu termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran Surat Yunus ayat 94 sampai dengan 95. Mengenai ayat-ayat seperti tersebut di atas, para ulama ahli tafsir menerangkan, firman tersebut ditujukan kepada umat Islam melalui pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya dengan perintah yang ditujukan kepada panglima perang, padahal setiap anggota pasukannya yang melaksanakannya. Dikatakan juga bahwa firman-firman tersebut ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggugah perhatian dan membangkitkan tekad. Sama halnya dengan kalimat jangan kecil hati yang ditujukan kepada seorang yang kuat yang bertekad baja. Atau sama dengan kalimat jangan lengah yang ditujukan kepada seseorang yang berakal sehat dan berotak cerdas. Pada hakikatnya, dua orang itu tidak perlu dikhawatirkan akan berkecil hati dan akan lengah. Jadi, perintah tersebut bersifat mendorong supaya berusaha menjadi lebih kuat, lebih cerdas berpikir, dan lebih berani. Orang seperti itu pasti akan tambah berani mati jika kepadanya dikatakan jangan jadi pengecut. Akan tetapi bagaimanapun juga soalnya, yang jelas ialah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lambang teladan mulai dari
peri kehidupannya, manusia mengambil contoh tertinggi. Beliau diperintah dan memerintah kita supaya bersama beliau selalu bersikap hati-hati menghadapi orang-orang yang sesat jalan hidupnya. Menjaga diri jangan sampai berperangai dan berbuat seperti mereka, dan jangan tertarik oleh himbauan dan bujuk rayu mereka. Itu semua harus kita ingat baik-baik, karena pada waktu-waktu tertentu sering terjadi orang tidak teguh berpegang pada kebenaran, sehingga kebatilan menjadi bertambah kuat dengan segala macam rong-rongan dan bujuk rayunya, atau sering pula orang bersikap diam terhadapnya. Sedangkan akidah dan iman mewajibkan orang yang bersangkutan supaya selalu bersikap keras dan dalam menegakkan dan membelanya, serta menolak apa saja yang hendak menyentuhnya. Perintah yang mengharuskan dipeliharanya perasaan seperti itu tidak akan berkurang ketegasannya, lebih-lebih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Rasul-Nya, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillahu fa'bud wa kum minasyakirin." Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan engkau tentu menjadi orang yang rugi. Karena itu hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 65 sampai dengan 66. Firman Allah tersebut menembus telinga kita dan mempunyai makna tersendiri, yaitu ibarat seperti orang berkata dan mengingatkan kita supaya selalu awas dan waspada. Cara sedemikian itu bermaksud memperingatkan kaum muslimin supaya jangan turut melibatkan diri dalam berbuat buruk dan merusak. Selain itu juga bermaksud menakut-nakuti mereka supaya jangan sampai condong kepada perbuatan seperti itu, lebih-lebih kalau sampai terjerumus ke dalamnya. Apa yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya sejalan pula dengan makna ayat wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablika. Jika engkau hai Muhammad berada di dalam keraguan-raguan terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab Allah sebelum engkau. Surat Yunus ayat 94. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa firman Allah itu tertuju kepada pembaca Al-Quran, kepada orang yang mendengarnya, dan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu gubahan dan dorongan. Yang sudah pasti ialah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah melakukan kenabiannya. Dengan demikian, maka ayat tersebut bermakna memastikan kemustahilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meragukan kebenaran wahyu ilahi yang turun kepada beliau. Jadi semakna dengan sebuah ayat di dalam surat lain, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin." Katakanlah hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang pertama memuliakan anak itu. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 81. Apakah maksud bertanya kepada orang-orang ahlu kitab? Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud orang-orang ahli kitab ialah mereka yang dapat dipercaya dan yang tidak berat sebelah. Mereka tidak akan merahasiakan kesaksian terhadap kebenaran bila diminta. Menurut pendapat dari Muhammad Al-Ghazali, orang yang sungguh-sungguh berpikir adil dan jujur mengenai hal itu
terlalu sedikit jumlahnya di kalangan para ahli kitab, dan itu pun belum tentu benar. Sehingga beliau berpikir bukan itulah yang dimaksud ayat tersebut. Yang jelas ialah orang akan bertambah menyadari betapa tinggi nilai kebajikan yang ada padanya bila ia melihat keruwetan yang ada pada orang lain. Bila mana Anda pernah sekejap meragukan turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Anda membuka-buka lembaran kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, tentu Anda akan segera kembali pada kitab suci Anda sendiri. Dan Anda pasti akan mengucapkan syukur 1000 kali kepada Allah atas hidayah yang Anda peroleh dari dalamnya. Saya kira itulah yang dimaksud oleh ayat Fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab Allah sebelum engkau. Surat Yunus ayat 94. Pada saat orang mengetahui dengan jelas kebenaran yang ada di dalam agama Islam, pasti akan bertambah kuat keyakinannya setelah melihat sendiri perusakan yang dilakukan oleh manusia terhadap ajaran agama terdahulu. Keyakinan itu sejalan dengan firman Allah yang menegaskan, "Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Dan jika engkau mengikuti kemauan mereka ahli kitab setelah datangnya pengetahuan kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Pengertian kita yang demikian itu dibenarkan oleh sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, berasal dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hai kaum muslimin, mengapa kalian bertanya kepada ahli kitab, padahal kitab kalian yakni Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi kalian, yakni Nabi Muhammad SAW adalah kitab Allah yang terbaru. Kalian membacanya sebagai kitab murni, tidak terkena perubahan apapun, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah mengganti kitab Allah dan mengubahnya. Mereka menulisnya dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini adalah kitab dari sisi Allah, agar banyak orang mau membelinya dengan harga yang murah. Bukankah setelah datangnya pengetahuan kepada kalian, Allah melarang kalian bertanya kepada mereka? Demi Allah, kita sendiri sama sekali tidak pernah melihat mereka bertanya kepada kalian tentang apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian." Dari segi akal budi, Islam adalah suatu pengertian tentang hakikat kebenaran, dan dari segi perasaan, Islam adalah kecintaan serta pembelaan terhadap hakikat kebenaran dan perlawanan terang-terangan terhadap kebatilan. Ada sementara orang yang berperasaan dingin dalam mengemukakan pendapat mengenai soal-soal yang diketahui bertentangan dengan kebenaran. Perasaan seperti itu kadang-kadang tampak dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak penting. Akan tetapi dalam hal ini menghadapi persoalan yang berkaitan dengan soal-soal iman dan ingkar, kedurhakaan atau kelurusan hidup, perasaannya tidak dingin. Sesungguhnya Allah telah mengajarkan kitabnya dan soal iman kepada Rasulullah SAW. Karena beliau memahami sedalam-dalamnya karunia Allah yang luar biasa besarnya itu, beliau memandang iman sedemikian tinggi nilainya, dan beliau bangga dengan Al-Quran yang turun dari Tuhannya. Dengan Al-Quran dan iman, beliau hidup. Beliau hidup untuk dua-duanya. Beliau berperang dan berdamai demi dua hal yang pokok itu. Lama sekali musuh-musuh beliau mengharap adanya pendekatan dari beliau kepada mereka, walaupun sedikit, tetapi jauh niat beliau sudi mengadakan pendekatan yang mereka harapkan itu. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, kemudian mereka akan bersikap lunak pula terhadapmu. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 9. Semestinya umat yang paling layak mengambil sikap seperti sikap Rasulullah SAW itu adalah umat yang berjuang menegakkan kebenaran.
Umat seperti ini tidak akan membolehkan contoh yang telah diberikan oleh beliau itu dikurangi dan digerogoti. Di antara beberapa ciri khusus yang ada pada umat seperti ini ialah ia memiliki gagasan tinggi dan sanggup menemukan cara untuk mencapainya, dan hakikat wujud material serta meraihnya didasarkan pada jerih payah yang telah dicurahkan dan dari hasilnya yang dipetik. Demikian Fiqhus Syirah karya Muhammad Al-Ghazali dalam tema Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.